Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali akan mengomentari guys lanjutannya guys ya. Dari si Giant Michelle ini guys. Ini saya udah buat videonya kemarin. Bukan kemarin ya, tadi tepatnya. Tadi baru saya upload. Kemudian dia komen lagi gitu. Nah, saya buat lagi guys video lanjutannya ya. Oke, jadi lihat nih fotonya dia masih muda nih guys ya. Tapi nggak ada sopan sama orang yang lebih tua gitu. Jadi di video komentarnya itu di video saya yang judul mengomentari tempat lagi, benarkah Islam agama damai Ustadz Kalibas Lama, di mana waktu itu si Prasetyo ini ya mengambil potongan ceramah dari Ustadz Khalid tanpa menonton lengkapnya gitu. Kok saya nonton lengkapnya guys, saya tahu maknanya, saya tahu poin-poinnya gitu. Kalau dia tidak, dia hanya melihat mengambil potongan gitu sehingga dia tidak mengerti apa yang disampaikan Ustadz Khalid gitu kan. Itulah kelemahan dari orang-orang yang hanya mengambil sepotong-sepotong gitu sehingga dia tidak paham gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas komentarnya. Dia mengatakan Bobby Herian, kebenaran apapun, ya ini yang kemarin ya, yang tadi ya, Bobby Herian, kebenaran apapun yang saya berikan tak akan merubah cara berpikir Anda yang sudah bebal. Dia mengaku kalau dia sudah memberikan kebenaran. Faktanya yang diberikan semua itu adalah tuduhan dan fitnah, guys. Tidak benar sama sekali, gitu. Saya sudah sampaikan video saya yang sebelumnya, itu tidak ada semua yang sampaikan itu hanya berupa tuduhan dan fitnah, gitu. Kalau memang benar itu adalah kebenaran, maka orang-orang seperti dia ini tidak akan hidup di dunia, gitu. Kalau memang itu ayat untuk umat Islam, perangilah orang kafir dimanapun mereka berada, ya. Kalau dia tidak tahu itu ayat maksudnya apa, tafsirannya, ya kalau itu hanya untuk kepada Nabi Muhammad SAW saja, ya bukan untuk umatnya, maka bisa dipastikan dan umat Islam tidak takut. Umat Islam itu akan mengikuti yang disampaikan oleh Quran hadis ya. Bahkan melawan penjajah pun kita berani gitu kan. Nah, mengorbankan harta nyawa, kalau memang itu perintah agama itu untuk membela negara, membela agama gitu kan. Tapi tidak ada perintah itu guys. Lama-lama tidak memerintahkan untuk perang orang kafir gitu kan. Karena orang kafir dimanapun hidup aman, damai gitu kan. Justru kalau lihat fakta malah ada orang Islam yang dibunuh orang kafir gitu, seperti benteng di New Zealand gitu kan. Itu kan yang melakukan itu orang Kristen gitu. Tapi kemanusiaan Islam ini cerdas guys. Kita bisa bedakan mana yang ajaran agama, mana yang kelakuan umat gitu. Jadi kita cukup cerdas, nggak seperti Nona, Giant Messel dan orang-orang lainnya yang tidak bisa bedakan antara mana perbuatan oknum dan mana ajaran agama gitu. Saya berpikir Anda yang sudah bebal gitu. Ini jelas sekali kembali tuduhan lagi guys. Katanya cara berpikir saya sudah bebal. Padahal dia yang bebal karena dia selalu mengumpulkan tuduhan-tuduhan fitnah tanpa bukti. Dimintain bukti, dia bukan ngasih bukti malah dulu saya bebal. Padahal justru dia bebal. Gitu kan. Karena selalu memberikan tuduhan-tuduhan tanpa bukti gitu. Mata, telinga, dan pikiran Anda sudah tertutup gitu. Tidak, saya tidak pernah menutup mata, telinga, dan pikiran. Karena saya melihat semuanya, saya lihat bukti di lapangan gitu. Ya kan? Tapi kalau Anda memang ingin menjadi kebenaran, nah, posisikan diri Anda sebagai netral. Nah, dia bilang posisikan diri Anda sebagai netral gitu. Ya kan? Saya seorang muslim. Saya harus bela agama saya gitu. Ya kan? Nah, dia juga seorang Kristen. Tentu dia akan bela agama dia gitu. Nah, bagaimana bisa dia mengatakan dia menyuruh saya berada di posisi netral, sementara dia aja tidak netral dan terbukti dengan dia menghujat, menghina agama saya dan juga tidak menghargai saya sebagai orang lebih tua gitu. Jadi dia meminta saya netral sebagai syarat untuk mencari kebenaran, sementara dia aja tidak netral guys. Saya tidak pernah menyerang agama dia, saya tidak pernah mengatakan Kristen agama teroris, Kristen begini begitu, tidak pernah gitu. Saya hanya mengkritik penganutnya. Ratu Isabella tuh seorang Kristiani, tapi dia tidak melaksanakan ajaran agamanya gitu. Tapi kok dia terang-terangan mengatakan Islam agama teroris, itu merupakan ajaran agama Islam untuk membunuh gitu. Ini kan udah, jadi dia ini sebenarnya dia nih sama kayak orang gini. Ada orang mencuri, tapi dia mengatakan Anda jangan mencuri gitu, aneh gitu kan. Kalau Anda bilang gini, kalau Anda mau nggak net, misalnya gini, dia merupakan orang misalnya kayak anggaplah satu organisasi gitu, dia berada di akhir agama lah gampangnya, dia mengatakan kalau saya harus netral
gitu kan. Mungkin dengan keluar dari agama Islam atau orang tidak beragama gitu, atau orang tidak bela agama, sementara dia aja di agama Kristen ya gitu kan, di agama dia sekarang gitu, dan dia menghina Islam terus gitu. Jadi dia sendiri ini minta orang melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan itu gitu guys. Jadi kalau itu poin dia, kalau kalau posisi yang tidak netral itu adalah tidak dapat kebenaran, berarti dialah merujuk pada diri dia sendiri gitu. Karena dia berada posisi tidak netral gitu, gitu kan. Berarti dia tidak ingin mencari kebenaran. Berarti dia merujuk pada diri dia sendiri. Kalau dia tuh sebenarnya tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran gitu. Jadi ini memukul balik, komentarnya memukul balik dari dirinya sendiri guys. Nih, dan pertanyakan, mengapa dunia mengatakan Islam agama teroris? Hop, tunggu dulu. Dunia mana dulu? Ya kan? Dunia secara global tidak pernah mengatakan Islam agama teroris. Yang mengatakan Islam agama teroris adalah orang-orang tertentu. Ya kan? Coba survei. Coba kita survei di dunia ini. Ya, Anda akan temukan banyak orang mengatakan Islam bukan agama teroris. Karena orang sekarang sudah cerdas. Orang bisa bedakan mana yang agama, ajaran agama, mana yang kelakuan penganutnya. Orang sudah cerdas gitu. Makanya banyak para orang-orang yang non-muslim itu masuk Islam tuh karena paham hal itu. Mereka yang awalnya termakan fitnah gitu kan oleh media-media mengatakan Islam agama teroris gitu kan. Ya kan? Mereka meneliti dan mereka mengkaji, nggak seperti non-Dian Mesel ini. Mereka meneliti, mengkaji, dan mereka menemukan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan. Mereka tahu itu bukan ajaran agama Islam. Mereka pelajari agamanya. Oh, ternyata Islam nggak mengajarkan hal seperti itu. Oh, ternyata itu adalah kelakuan umatnya. Mereka akibatnya mereka mualaf karena meyakini kebenaran itu guys. Itu loh. Karena mereka mencari kebenaran. Kalau non-Dian Mesel ini tidak mencari kebenaran. Dia tidak melakukan seperti yang mualaf lakukan itu. Mengkaji Islam gitu kan. Dia tidak mengkaji Islam. Fakta dia nggak tahu. Dia nggak ngerti apa itu Dizia, ya kan? Apa itu surat yang turun tadi, yang dibahas tadi gitu guys. Dia nggak paham gitu. Dia berarti tidak belajar Islam, tapi sok-sokan mengatakan menyuruh saya mencari kebenaran. Sementara dia aja tidak mencari kebenaran, tidak pernah mencari kebenaran. Dia hanya mencari pembenaran dan melakukan tuduhan. Dengan pembenaran itu dia melakukan tuduhan kepada Islam dan ajarannya gitu guys. Jadi jawabannya di Quran hadis gitu. Justru ulama sudah merumuskan hadis dari dahulu. Sudah ditemukan jawaban. Kalau Islam itu agama yang damai gitu loh. Kalau Anda belajar Islam yang benar, Anda akan tahu Islam itu agama yang damai. Slogannya aja jelas, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam gitu. Ya kan? Kalau Islam agama kalau Islam agama teroris, saya udah jadi teroris. Umat Islam di dunia udah jadi teroris. Karena itu ajaran agama kan. Gitu loh logikanya. Tapi yang melakukan itu hanya segelintir orang, oknum gitu guys. Kan itu bukan ajaran agama Islam gitu loh logikanya. Ngerti nggak maksud saya? Ya kan? Orang tidak akan menolak itu gitu, tapi orang menolak. Umat Islam di dunia menolak dan mengecam aksi-aksi terorisme. Bahkan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri guys. Itu poinnya yang mau saya sampaikan. Kami semua menolak aksi-aksi teroris ya, di mana berada, aksi-aksi kekejaman di luar Islam itu kami tolak, kami kecam gitu. Kalau kami mengakui itu aja Islam, kami tidak akan kecam itu, kami akan dukung gitu. Sama kayak misalnya sholat ada Islam gitu kan, maka kami meskipun misalnya ada umat Islam nggak sholat, tapi dia tidak pernah mengecam orang sholat gitu. Oh iya, sholat kewajiban agama Islam gitu, ya kan? Sama kayak ini gitu. Kalau memang itu teroris adalah ajaran Islam, maka orang akan mendukung. Dan orang tidak akan menolak dan mengecam itu. Tapi faktanya yang ada, umat Islam semua menolak keras, mengutuk, mengecam semua tindakan terorisme yang dilakukan oleh semua umat beragama, mau Islam, mau non-Islam, tetap itu suatu hal yang dilarang oleh agama Islam sendiri, guys. Lalu katanya bagaimana sejarah tentang Nabi Anda gitu. Justru kami dari kecil belajar tentang sejarah Nabi. Ya kan, dari kecil lagi. Saya dari umur 4 tahun sudah belajar sejarah Nabi. Semua dari perang-perangnya, perang Kandak ya kan, dan perang-perang lainnya, itu kami semua pelajari. Justru dia tidak pernah belajar gitu, karena dia bukan beragama Islam. Dia tetap tidak pernah mengecap pelajaran agama Islam. Dia mungkin belajar sejarah Islam bukan dari buku-buku sejarah, bukan buku-buku dari sumber-sumber Islam, tapi buku sejarah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam gitu. Kan ada tuh buku-buku kayak buku-buku ya yang kayak hadis-hadis palsu gitu kan, yang menceritakan sejarah masa lalu yang palsu gitu kan ada. Nanti sumbernya itu gitu. Kenapa?
Karena dia tidak pernah belajar tentang Islam. Kalau kami dari kecil dididik tentang ajaran Islam, ya Nabi kami bagaimana, ini kami kenal betul Nabi kami gitu. Dia tidak pernah melakukan hal-hal teroris gitu. Bahkan Nabi Muhammad diakui sebagai seorang Kristiani sendiri, seorang Muslim sendiri, sebagai orang nomor satu terbaik pengaruh di bumi. Kenapa? Dia jujur. Dia seorang Kristiani yang jujur. The worst, most, apa namanya, most great people in the world. Nabi Muhammad nomor satu ditulis dari situ. Dia seorang Kristiani kalau saya nggak salah ya, non Muslim. Kenapa dia mendapatkan Nabi Muhammad nomor satu sebagai orang paling hebat? Kalau teroris Nabi Muhammad tentu dimasukkan sebagai orang nomor satu gitu, ya kan? Kayak Benton Taran, siapa lagi? Kayak Imam Samudra yang pimpinan ISIS itu tidak dimasukkan sebagai nomor satu gitu guys. Orang-orang itu nggak mungkin dimasukkan nomor satu gitu. Nah makanya kenapa dia masukkan Nabi Muhammad sebagai nomor satu? Karena dia seorang Muslim yang jujur, nggak seperti Nona Giant Mister ini guys. Ya kan? Nah itu yang kalau anda biar anda paham ya. Nah itu pun kalau anda mengerti bahasa Arab klasik yang sempurna gitu. Mengerti bahasa Arab klasik yang sempurna gitu. Dia jangan lagi mengerti bahasa Arab klasik yang sempurna guys. Tentang simple ajaran Islam yang simple dia nggak paham. Bagaimana pelaksanaan Islam, bagaimana Islam adalah agama rahmatan lil alamin, dia nggak paham gitu. Ya Nabi sok pula mengatakan tidak mengerti bahasa Arab klasik yang sempurna gitu guys. Ini luar biasa. Dia tidak pernah membuktikan hal-hal itu bukan. Nah, kalau tidak paham, nggak usah deh balas komen gitu. Nah, ini lebih aneh lagi guys. Justru karena saya paham, maka saya balas komen di YouTube saya. Dan saya wajib komen karena ini YouTube saya gitu. Jadi saya harus membalas semua komen kalau bisa ya. Karena saya adalah seorang YouTuber yang baik. Saya adalah seorang pendakwah yang baik. Saya akan berusaha menjawab semua komentar yang masuk. Sebagai bentuk edukasi dakwah saya pada Anda semua. Saya tidak peduli. Kalau sudah benar ya sudah. Saya hanya mengomentari yang salah gitu. Saya edukasi, saya dakwahi seperti Nona Giant Mister ini, saya edukasi dia gitu kan. Jadi kalau dia nggak mau saya balas komen atau bahkan saya buat videonya, ya nggak usah komen di channel YouTube saya gitu. Jadi apa hak dia untuk melarang saya untuk balas komen dia? Lalu menjudge lagi sekali lagi mengatakan saya tidak paham itu. Padahal faktanya dia tidak paham. Jadi dia sudah tidak paham, lalu malah menyuruh tuan rumah, saya kan tuan rumah nih di channel saya sendiri. Saya berhak dong membalas komen, karena dia yang duluan gitu kan, memasukkan komen di video. Jadi lucu kalau dia melarang saya untuk membalas komen dia gitu guys. Ini aneh sekali gitu. Seakan-akan dia yang punya nih akun YouTube gitu kan. Akan jadi debat kursi saja. Nah, jadi ini sebenarnya tamparan bagi dirinya lagi guys. Karena yang debat kursi itu dia selalu ngomong tanpa bukti gitu. Nih, ISIS adalah agama Islam yang sesungguhnya. Wow. ISIS adalah agama Islam yang sesungguhnya. Wow, luar biasa. Tadi dia sama sekali nggak paham. Kita semua umat Islam mengecam ISIS ya. Saya katakan kita semua umat Islam itu mengecam ISIS. ISIS bukan ajaran Islam. Islam nggak seperti itu. Jangan mentang-mentang dia bawa nama Islam, ya kan? Lalu Anda katakan dia ajaran Islam, tidak. Nah, inilah saya katakan sebagai bentuk orang yang tidak paham membedakan antara mana yang ajaran agamanya dan mana kelakuan pengikutnya. Gitu loh. Dan di mata orang ISIS adalah kafir gitu. Ya silakan. Ya kan? Karena ajarannya salah gitu, guys. Orang kafir adalah orang yang menolak dari Allah dan Rasulnya. Itu orang kafir. Ya kan? Nah, kalau kami tidak menolak itu. Justru orang kafir adalah Anda, Giant Mister ini gitu. Karena dia menolak Allah dan Rasulnya gitu. Bahwa karena ada Nabi, kemudian yang datang setelah Yesus gitu. Yesus mengatakan di Alkitab, sesungguhnya aku belum dapat mengatakan semuanya pada kalian. Tapi apabila aku akan minta kepada Bapa, seorang penolong yang lain. Ingat, seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Yesus adalah seorang penolong. Dia akan minta kepada Bapaknya seorang penolong yang lain. Yang akan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang akan datang di masa akan datang. Ya kan? Dia akan mengajarkan apa yang didengarnya. Nah, itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberitakan kepada hal yang akan datang. Apa itu? Datangnya Dajjal,
turunnya Yesus yang kedua kalinya, Yajus Majus, Duhon, dan lain sebagainya. Dan dia menyampaikan apa yang didengar dia. Muhammad itu menyampaikan murni apa yang didengar dia gitu. Jadi sekali lagi guys, ya, cerdas sedikit, non. Cerdas sedikit. Anda harus bisa belajar bedakan mana yang kelakuan umat dan mana yang ajaran agamanya. Kalau itu memang ajaran agamanya, maka dipastikan seluruh umat Islam akan melakukan itu, akan memerangi dimanapun orang kafir, dimanapun mereka berada. Semua ormas Islam, MUI, apapun itu akan menyuarakan, yuk kita perangi umat Islam, perangi orang kafir dimanapun mereka berada, karena itu perintah Quran. Gitu kan harusnya, tapi tidak. Karena itu bukan ayat, bukan untuk umat Islam, tapi ayat untuk Rasulullah gitu. Perintah kepada beliau untuk menegakkan hak yang batil, karena dia diperangi duluan gitu. Dia tentu harus membela diri demi tegaknya Islam dan demi keselamatan dia dan pengikutnya gitu guys. Ya, kalau paham itu. Giant Missile pun kalau diperangi dia akan merangi orang balik gitu. Nah mungkin didiam saja gitu kan. Nanti dia akan menjaga keselamatan dia gitu. Dia akan menjaga keselamatan agamanya juga gitu guys. Karena kalau tidak dia akan terus ditindas. Dan kita banyak jadi kayak di Rohingya itu kan. Mereka tidak melawan, tidak fight back. Akhirnya mereka Rohingya apa terjadi? Ditindas. Di Palestina mereka tidak melawan apa terjadi? Mereka ditindas. Jadi orang-orang yang tidak melawan balik ya, itu akan ditindas selalu. Palestina, Rohingya, mana lagi? Di Uighur. Coba lihat di negara seperti Afghanistan. Mereka melawan Rusia. Akhirnya mereka tidak ditindas kan? Coba kalau Afghanistan tidak melawan Rusia, mereka akan ditindas. Atau Indonesia dulu deh, ketika zaman penjajahan Belanda. Indonesia tidak melawan, ditindas sama 3 abad bukan? Karena resolusi jihad para ulama adalah untuk membela negeri ini, menegakkan Islam dan menegakkan perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Makanya kita bisa survive. Kita lawan untuk penjajah gitu, dengan resolusi jihad gitu. Dan kemerdekaan kita ini direbut oleh pekikan dari jihadnya para ulama dan umat Islam, para santri gitu. Dan dia tidak sadar akan itu. Kalau dia menikmati kemerdekaan itu akan berkat dari usaha umat Islam. Kita tidak menutup porsi kepahlawanan atau porsi dari peran dari umat lain, tapi faktanya mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Islam, sehingga umat Islam lah yang paling banyak berjuang tentunya, karena jumlahnya juga banyak gitu kan. Ibaratnya kalau dalam satu kelas misalnya ada 100 orang murid nih, kalau 100 orang murid ini misalnya 86 orang Muslim bisa agama lain, lalu mereka melayani penghargaan, tentu yang paling berperan besar itu tuh yang mayoritas itu yang melakukannya gitu loh guys. Itu logika sederhana gitu. Nah, ini sekali lagi guys ya, kita lihat banyak yang kekejaman dilakukan oleh umat Kristen, seperti Bendontaran di New Zealand membanting umat Islam di masjid yang lagi sholat Jumat gitu kan, itu kan kejam sekali. Atau Tibo CS di Poso kemarin Ambon melakukan pembantaian kepada umat Islam, ya kan? Karena mereka memang menyasar memang Muslim dan masjid gitu. Jelas sekali kebencian pada Islam gitu. Karena Islamophobia gitu kan. Udah sampai pada tahap itu. Nona Giant Missile ini juga mengidap penyakit Islamophobia, tapi belum sampai pada taraf seperti Bendontaran atau Tibo CS gitu. Atau Ratu Isabella di Spanyol yang membantai umat Muslim di Spanyol gitu melalui inquisisinya gitu guys. Itu umat Islam cerdas menyikapinya. Kita tahu itu adalah perbuatan oknum, bukan ajaran agama Kristen gitu. Itu loh guys. Umat Islam itu cerdas gitu loh, bisa bedakan mana yang ajaran agama, mana yang perbuatan oknum. Tapi orang-orang seperti Giant Missile nggak bisa bedakan itu. Dia nggak mau mana yang ajaran agama, mana yang perbuatan oknum gitu, ya kan? Makanya kita tahu nggak semua umat Kristen melakukan itu. Nggak semua orang kayak Bendontaran, nggak semua orang kayak Tibo CS, nggak semua orang kayak Ratu Isabella. Sama nggak semua orang kayak ISIS. Nggak semua orang kayak misalnya kayak pelaku bom Bali. Gitu loh guys. Nggak semua Islam gitu kan. Ini lagi guys ya, belajarlah membedakan antara mana ajaran agama, mana perbuatan kelakuan pengikutnya atau umatnya gitu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini ya, untuk membantah ya, menjawab komentar dari Nona Giant Missile sebagai bentuk edukasi, tanggung jawab saya yang punya channel untuk terus mengedukasi orang-orang yang komentar di channel saya dan untuk memberi mereka pelajaran ya, dakwah tentang kebenaran. Jadi faktanya adalah dia yang tidak mencari kebenaran,
Dia hanya selalu menggunakan mencari pembenaran, guys. Dan itu sudah saya buktikan di video-video yang saya buat ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.